Masya Allah, begitu indah dan asiknya liburan bersama keluarga di tempat dengan suasana setenang ini guys. Derasnya suara aliran sungai akan membuat pikiran jadi tenang. Ditambah banyaknya fasilitas juga akan membuat liburan semakin seru bersama keluarga. Apalagi harganya yang murah, mulai 500 ribuan aja, ini sih rekomen banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Masih dengan saya Hafiz Hamrizal di channel YouTube yang akan menelusuri tempat-tempat wisata dan penginapan yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bareng keluarga. Oke guys, kali ini kami mau cobain sensasi menginap di villa yang punya ambience alami. Dan yang asiknya lagi, villa ini tuh berada di tepi sungai yang mana airnya itu jernih dan suaranya akan membuat pikiran kalian jadi tenang banget guys. Pokoknya asik banget deh villa yang satu ini. Nah, daripada penasaran, nonton video ini sampai habis karena kami akan jelaskan mulai dari rute, fasilitas, harga, dan info kontaknya. Dan buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman dan keluarga kalian. Oke, villa yang akan kami jadikan tempat liburan kali ini bernama Villa Saung DA yang berlokasi di Jalan Perhutani, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk aksesnya ini punya dua pilihan ya guys, dimana kalau sedang diberlakukan ganjil genap, kalian bisa lewat Summarecon Bogor aja terus lanjut lewat Jalan Terobosan. Tapi kalau sedang lancar dan gak ada buka tutup, ya kita lewat Gadok aja seperti biasa. Nah, dari Gadok kita lurus terus ke atas sampai ketemu Masjid Nurul Huda di sebelah kiri. Kalau sering ke puncak, kalian gak akan asing dengan masjid ini karena di sini tuh titik macet pertama saat mau ke atas. Nah, kalau sudah ketemu masjidnya, sekarang kita belok kiri untuk masuk ke Jalan Pusdik Polri. Jalan di sini tuh masuk 2 mobil dan kalau mau bawa bis medium juga bisa. Yang penting harus sewa pengawal ya guys untuk sampai ke lokasinya. Nah, kalau kalian ikutin maps ada alternatif lewat jalan kiri ini guys. Tapi lebih baik kita lurus saja karena setelah kami coba lewat jalan tadi, kami tersesat dan jalannya itu menanjak parah guys. Jadi buat yang mentalnya masih naik turun mending lewat sini aja. Nah, kalau sudah ketemu pertigaan ini yang ada plang Villa Saung DA, kita belok kiri. Di sini jalannya enak, masih cukup untuk 2 mobil meskipun agak sedikit ngepres. Terus di pertigaan ini kita belok kiri mengikuti plang petunjuk arah Villa Saung DA yang sudah ada di setiap gangnya. Wah, ini sih ngebantu banget ya, sehingga jadi lebih percaya diri aja untuk jalannya guys. Terus sampai di pertigaan ini pun ada plang lagi dan kita belok kanan guys. Di sini jalannya sudah mulai cukup untuk 1 mobil tapi masih aman karena jalannya sepi dan gak banyak mobil yang berlalu lintas. Saran kami kalau mau lancar perjalanan ke villa itu di jam 2 siang ya, karena orang-orang sudah pada check out dari villa dan mengurangi papasan dengan mobil dari lawan arah. Oke, kalau sudah di sini kita lurus saja sampai ketemu plang ini guys. Di sini kita belok kanan dan gak jauh langsung sampai di Villa Saung DA. Oke, sekarang kami masuk dan parkir kendaraan dulu. Let's go! Oke guys, Villa Saung DA merupakan villa yang masuk dalam manajemen Cahaya Villa, di mana sebelumnya kami sudah review villa kayu cahaya yang vibes-nya tuh seperti di Ubud, Bali. Nah, sekarang kami akan review Villa Saung DA, di mana villa ini akan memberikan sensasi menginap yang beda dan jarang kalian temukan di villa manapun. Penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai habis. Sekarang kita coba review mulai dari depannya. Di area depan ini ada lahan parkir yang hanya cukup untuk 2 mobil, tapi tenang aja, di sampingnya masih ada gerbang dan lahan parkir yang sangat luas. Info yang kami dapat bahwa area parkir di villa ini bisa menampung 20 mobil dan bus medium atau truk tronton guys. Kita ke sebelah kiri, di sini ada kolam ikan yang membuat area ini jadi terlihat lebih sejuk dan alami. Kolam ikan ini juga bisa dijadikan wahana hiburan untuk anak-anak memberi makan ikan guys. Terus sambil menikmati pemandangan kolam, kalian juga bisa santai di gazebo atau meja dan kursi yang sudah disediakan di tepi kolam. Kemudian di dekat area kolam masih ada musola yang bentuknya ini unik banget seperti bangunan iglo. Di depannya sudah ada tempat wudhu dan untuk fasilitas sholatnya juga sudah lengkap, ada mukena, sarung, dan sajadah. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Ini merupakan area parkir kedua yang terbilang luas. Jadi, kalian gak perlu khawatir untuk masalah lahan parkir ketika menginap di Villa Saung DA. Oh iya, di samping villa juga ada warung, jadi kalau mau beli apa-apa bisa di sini aja ya. Nah, sekarang kita naik ke atas sedikit.
Di sini ada halaman rumput hijau yang sangat luas dikelilingi pepohonan yang bikin udaranya tuh semakin sejuk guys. Halaman seluas ini bisa kalian jadikan area bermain seperti sepak bola atau basket, di mana sudah diberikan ring basketnya juga nih. Nah, buat yang ajak anak-anak gak usah khawatir. Villa Saung DA punya fasilitas playground dengan wahana permainan yang tentunya seru dan asik dimainkan anak-anak. Terus, sambil melihat aktivitas seru di halaman seluas ini, kalian juga bisa duduk santai sambil canda riang di spot-spot santai yang sudah disediakan. Nah, ini yang kami suka dari Villa Saung DA. Meskipun luas, tapi halamannya nggak kosong karena banyak banget aktivitas yang kita bisa mainkan bersama keluarga. Masya Allah, pasti asik banget ya. Oke, sekarang kita coba masuk dari pintu depan lagi. Kalau kalian bisa dengar, sepanjang jalan ini tuh ada aliran air di sebelah kanan kita guys. Jadi, pas masuk ke dalam area villa tuh langsung terasa sekali nuansa alaminya. Dan kami jamin pikiran langsung tenang kalau liburan di tempat seperti ini guys. Di sini ada area barbecue yang sudah diberikan atap sehingga kalau hujan pun masih aman. Terus di area ini sudah diberikan kursi, meja, dan pastinya alat panggangnya juga. Jadi kalau mau bakar-bakaran tinggal bawa bahannya aja dari rumah. Sekarang kita lanjut ke area kolam renangnya guys. Masya Allah, kolamnya ini terlihat sangat indah dengan banyaknya tanaman hias dan pohon yang ada di sekelilingnya. Rasanya sejuk dan segar banget kalau lihat kolam kayak gini. Apalagi airnya ini langsung dari sungai yang difilter dahulu agar bersih dan jernih. Kolam renang di Villa Saung DA punya dua kedalaman untuk anak-anak dan dewasa. Untuk kedalaman kolam anaknya sekitar 50 cm, sedangkan kolam dewasanya itu sekitar 150 cm guys. Terus yang kami suka airnya tuh bersih dan segar banget. Wah, pasti asing banget ya berenang di sini bareng keluarga. Di tepi kolam juga masih ada spot santai seperti kursi dan meja. Terus buat yang mau bilas atau ganti baju di tepi kolam ini juga sudah ada ruang bilasnya. Oke, dari kolam renang sekarang kita ke bangunan paling belakang yang ada di Villa Saung DA. Bangunan ini merupakan aula sekaligus entertainment room, di mana ada fasilitas biliar yang selalu dicari kaum pria kalau menginap di villa. Nah, di sini kalian bisa puas bermain karena ruangannya juga sangat luas dan banyak diberikan tempat duduk. Ruang ini bisa dijadikan tempat serbaguna seperti meeting, pengajian, atau area makan bersama keluarga besar. Nah, kalian tinggal request aja ke adminnya ya, misalkan mau di setup buat tempat meeting atau tempat yang lainnya. Jadi, mereka bisa bantu untuk mempersiapkannya. Kita ke area belakang, di sebelah kiri ini ada space yang nantinya akan dijadikan dapur sharing guys. Terus, di sebelahnya ada kamar mandi sharing lagi yang terlihat modern minimalis dan tentunya dalam kondisi bersih. Di samping aula ada space yang bisa kita gunakan untuk mendirikan camp agar vibes-nya tuh terasa sedang camping di tepi sungai guys. Gak cuma di sini aja ya, di area lapangan rumputnya juga kalian bisa mendirikan tenda jika emang ingin merasakan camping di tempat senatural ini. Seperti yang kami bilang tadi, bahwa Villa Saung DA ini berada di tepi sungai yang terbilang ramah karena sungainya ini gak besar dan airnya pun gak deras. Kalian bisa mandi atau bermain air di sungainya yang tenang ini guys. Wah, asik banget kan kalau ada villa di tepi sungai kayak gini. Oke guys, semua fasilitas luar sudah kami perlihatkan. Sekarang kita cek fasilitas dalamnya. Sebelum ke dalam, kami jelaskan dulu bahwa Villa Saung DA memiliki 3 bangunan villa yang saling berdekatan dan sejajar di tepi sungai. Ketiga villa ini bisa disewakan satuan saat weekday, tapi untuk weekend kalian harus sewa semuanya dan tidak bisa disewa satu bangunan saja. Sekarang kita cek bangunan pertama berwarna putih yang ada di paling depan. Bangunan villa ini bermodel rumah panggung di mana kalau kita perhatikan bawahnya itu ada aliran air guys. Begitu masuk ke dalam, kita akan disuguhi sebuah ruangan yang luas dengan desain yang terbilang otentik, di mana dindingnya ini dilapisi milik bambu yang membuat ruang ini terlihat jadi natural dan tradisional. Tapi meskipun begitu tetap estetik guys.
Ini merupakan living room sekaligus entertainment room di mana sudah diberikan kursi, meja, dan karpet untuk kumpul sambil canda riang. Terus biar nggak bosan, di sini pun sudah difasilitasi smart TV, wifi, dan pastinya karaoke guys. Nah yang kami suka untuk remote-nya ini sudah menggunakan air mouse remote sehingga lebih mudah untuk pengoperasiannya. Terus di ruang ini juga sudah ada satu dispenser berikut gelas sehingga lebih mudah kalau mau minum atau ngopi guys. Bangunan villa pertama ini punya 2 kamar tidur di mana untuk kamar pertamanya terlihat simpel dan jauh dari kata mewah, tapi konsep kamarnya ini benar-benar membawa kita kembali ke masa kecil, apalagi dengan suasananya yang tenang dan suara aliran sungai yang mendukung. Yang mewah mungkin banyak, tapi yang kayak gini baru ada di Villa Saung DA. Oke, untuk fasilitasnya ada 1 king bed dan gratis 2 extra bed. Terus di kamar ini punya private bathroom yang mana desainnya modern minimalis dan sudah ada water heaternya. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk mandi karena di sini sudah ada water heaternya guys. Kita lanjut cek kamar kedua. Untuk kamar ini memiliki layout yang cukup luas dengan desain yang simple tapi bersih dan nyaman. Fasilitasnya ada 1 king bed lengkap dengan bantal, selimut, dan kalau mau tambah extra bed bisa banget karena masih ada space di kamar ini. Pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga oke karena ada jendela yang bisa kita buka tutup. Oh ya guys, untuk semua area kamar dilarang merokok ya guys, jadi kalau ngerokok mending di luar aja sambil menikmati pemandangan. Sekarang kita lanjut ke belakang melewati lorong, di mana paling ujung ini ada dapur dengan fasilitas masak yang lumayan lengkap, ada kompor, rice cooker, kulkas, perwajanan, dan lain-lainnya. Jadi kalau mau masak di villa tinggal bawa bahan-bahannya aja dari rumah. Terus di dekat area dapur ada 1 kamar mandi sharing lengkap dengan water heater juga nih. Jadi meskipun gak ada shower tapi airnya ini udah punya water heater guys. Nah keluar dapur kita langsung tembus ke area kolam ikan dan di sini pun ada wastafel lagi. Dari bangunan pertama kita geser ke sebelahnya menuju bangunan kedua yang berwarna hitam. Di depan villa ini juga ada aliran mata air yang suaranya tuh akan membuat pikiran kalian jadi segar dan tenang banget guys. Oke, sekarang kita masuk. Begitu masuk, kita langsung disambut ruang utama yang sangat luas. Di sini terdapat living room dan 1 kamar terbuka yang konsepnya ini open space. Sehingga membuat ruangannya terasa lega, nyaman, dan mudah diakses. Untuk tempat tidurnya sudah diberikan 1 king bed dan lantainya pun sudah diberikan karpet agar tetap hangat dan nyaman. Di sebelah sini ada sofa untuk santai, kemudian di area belakang ada rak piring dan kulkas. Di belakang ini masih ada area dapur yang nantinya juga akan diberikan fasilitas masak juga guys. Kita kembali ke ruang tengah. Dari ruang tengah ini ada kamar mandi sharing yang mana untuk fasilitasnya sudah ada water heaternya guys. Nah, selain kamar terbuka, villa kedua ini juga punya kamar tidur lagi dengan layout yang cukup luas dan sudah diberikan 1 king bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian, kamar ini juga sudah diberikan 1 extra bed gratis. Nah, yang asik lagi, kamar ini punya kamar mandi di dalam guys. Jadi kalau mau ke toilet, nggak perlu keluar. Dari bangunan kedua, sekarang kita geser ke bangunan ketiga yang ada di paling ujung. Untuk villa atau bangunan ketiga ini berkonsep kamaran yang saling berdempetan. Jadi nggak ada living room seperti bangunan pertama dan kedua ya. Oke, sekarang kita cek kamar pertamanya yang terlihat sederhana dengan nuansa hangat, di mana ini akan memberikan kenyamanan dan ketenangan. Untuk fasilitasnya ada 1 king bed lengkap dengan bantal dan selimut. Nah, biar nggak bosan, kamar ini juga dilengkapi smart TV guys. Terus, karena kamar ini masih luas sehingga diberikan 1 extra bed lagi. Yang kami suka, sirkulasi udara dan penerangannya juga bagus karena ada jendela yang view-nya langsung ke area kolam dan taman. Enaknya kamar ini yaitu punya private bathroom dengan desain yang terbilang bagus dan bersih banget nih. Untuk fasilitasnya masih standar, tapi yang enaknya tuh untuk semua kamar mandi sudah ada water heaternya guys. Jadi tinggal kalian isi aja di bak mandi yang sudah disediakan. Kita lanjut cek kamar kedua yang ada di sebelahnya. Untuk layout kamar ini lebih luas, sedangkan untuk desainnya masih sama, dan yang terpenting sih kamarnya ini terasa nyaman dan bersih. Untuk fasilitasnya ada 2 king bed lengkap dengan bantal dan selimut, kemudian di sudut dekat pintu ada 1 extra bed lagi. Sama dengan kamar sebelumnya, di sini pun punya private bathroom yang desainnya modern minimalis lengkap dengan fasilitas water heater. Selama nginep di sini nggak usah takut kehabisan air ya guys, karena debit airnya terbilang besar dan banyak. Terus yang enakan dari kamar ini tuh keluar kamar kalian bisa santai menikmati pemandangan dan suara aliran air yang sangat merdu.
Apalagi di depan kamarnya sudah diberikan meja dan kursi untuk kalian santai sambil menikmati pemandangan seindah ini. Oke, kita lanjut cek kamar ketiga yang ada di sebelahnya. Untuk desain, layout, dan fasilitasnya sama aja dengan kamar kedua, di mana fasilitasnya sudah diberikan 2 king bed lengkap dengan bantal dan selimut, terus ada lemari pakaian dan juga diberikan 1 extra bed. Nah, yang kami suka dari kamar ini tuh punya penerangan dan sirkulasi udara yang bagus, sehingga selama menginap di sini nggak ada rasa panas meskipun belum ber-AC guys. Kemudian di kamar ini pun punya private bathroom yang bersih dan tentunya sudah ada water heaternya juga. Wah, asik banget ya kalau semua kamar mandinya sudah punya water heater kayak gini. Nah, yang paling enak dari villa bangunan ketiga ini, keluar kamar kita langsung disajikan pemandangan kolam dengan waterfall mininya guys. Jadi udah kebayangkan gimana segernya menikmati suara percikan air dari balkon di depan kamar. Dan kalaupun mau turun ke kolamnya bisa banget ya, karena sudah diberikan akses buat kalian yang mau turun dan main air di curug mininya ini. Oke guys, semua fasilitas sudah kami perlihatkan di mana Villa Saung DA ini punya total 7 kamar tidur dan 9 kamar mandi. Terus villa ini bisa menampung kapasitas 50 orang. Wah, cocok banget ya buat kalian yang lagi cari villa untuk rombongan. Menjelang sore ke malam, udara di Villa Saung ini semakin sejuk guys. Ditambah banyaknya lampu-lampu yang bikin suasananya semakin terang dan estetik. Apalagi derasnya suara aliran sungai membuat suasana hati dan pikiran siapapun yang mendengarnya akan merasa tenang dan damai. Pokoknya asik banget ya kumpul bareng keluarga di villa yang punya vibes natural kayak gini. Nah, saat malam kalian juga bisa beraktivitas seru bareng keluarga karena di area luar ini banyak wahana dan spot untuk santai sambil canda riang. Oke guys, berhubung waktu sudah malam dan kami pun sudah lelah, jadi kami istirahat dulu ya. Menjelang pagi tiba, Masya Allah, keluar kamar, mata langsung dimanjakan dengan pemandangan yang indah, ditambah suara aliran sungai yang tak ada hentinya membuat pikiran jadi tenang dan segar sekali. Udara pagi di villa ini begitu sejuk dan kaya akan oksigen, karena lokasi villa ini masih dikelilingi bukit dan pepohonan yang masih rimbun sekali guys. Wah, villa ini beneran asik banget deh buat liburan bareng keluarga. Selain fasilitasnya banyak, ambience-nya ini nggak akan kalian dapatkan di villa manapun. Oke guys, sekarang kami spill untuk harga sewanya. Untuk weekday, semua villa ini disewakan dengan harga 2 juta, untuk hari Jumat 3 juta, dan untuk weekend atau hari Sabtu di 4 juta aja guys. Terus, khusus untuk weekday, villa ini bisa disewakan satuan guys. Dimana untuk villa bangunan pertama disewakan dengan harga 1 juta, sedangkan villa bangunan kedua atau ketiga harganya cuma 500 ribuan aja. Nah, jika kalian ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi nomor villa adminnya yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, mungkin itu aja review singkat kami tentang Villa Saung DA. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang cari villa di Puncak Bogor. Saya Hafiz Rizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.